Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat li dzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat. Di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, salatnya masih standar-standar saja. Masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun. Duha belum dikerjakan. Selama hidup gak pernah salat syuruk. Selama hidup kurang rawatib. Tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah SAW. Mana bakal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri, untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari Al-Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Quran, bukankah Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Menghafal Quran itu zikir. Karena itu para penghafal Quran semakin dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Quran telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja nggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang dia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu. Akhir bacaan Quranmu, itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas. Anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah, karena cita-citanya menghadap Allah dalam kebaikan surga tingkat tertingginya, mereka berlomba menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran, yang lumpuh otak menghafal Al-Quran, yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran, dan kebanyakan mereka masih belum baligh. Anak baligh sebelum waktu sholat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum baligh sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah lancar bacaan Quran, sudah banyak hafalan Quran. Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta yang dikumpulkan selesai sudah. Dengan kematian tuntas. Uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan, tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, kendaraan yang mengantarkan Anda untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah. Bekerja beramal soleh, itulah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak aset yang telah Allah titipkan kepada kita digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua, jika disebutkan kalimat zikir dalam Al-Qur'an, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Qur'an sebagai keadaan ingat kepada Allah yang dengan ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita mengumpulkan amal saleh. Yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir, keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Karena itu orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka mustahil ia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Keluar dari masjid mustahil tertukar sandal. Karena ketika ia akan gunakan, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berbuat curang dalam pekerjaannya. Mustahil ia korupsi, mustahil ia mencuri, mustahil ia membegal, mustahil ia berselisih, mustahil ia membuat hoax, mustahil ia berbuat maksiat. Karena ia merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat. Jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu? Salat menghadap Allah, di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga. Cita-cita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amal apa yang telah Anda siapkan?